Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Iya benar, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan hal menarik yang ada di dunia ini. Khalid bin Walid radhiyallahu an lahir pada tahun 592 Masehi. Ayahnya bernama Walid bin Al-Mughirah, sementara ibunya ialah Lubabah binti Al-Harith. Khalid bin Walid termasuk kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bibinya yang bernama Maimunah merupakan istri dari Nabi Muhammad. Selain itu, Khalid juga merupakan sepupu dari Umar bin Khattab. Bahkan keduanya memiliki kemiripan wajah dan postur tubuh. Awal mulanya, Khalid memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti suku Quraisy kebanyakan yang memegang teguh agama lama mereka. Bahkan dirinya turut serta dalam memerangi kaum muslimin, salah satunya ketika Perang Uhud. Saat Perang Uhud, Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan berkuda suku Quraisy berhasil mengalahkan pasukan muslim. Akibatnya, tentara Islam kalah telak. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah pada Khalid bin Walid, hingga akhirnya ia memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Khalid menjadi juru tulis Nabi Muhammad SAW yang bergelar Abu Sulaiman. Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Muhammad pasti akan menang, ucapnya. Hatinya semakin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya yang terlebih dulu masuk Islam, yaitu Walid bin Al-Walid. Ia mengingatkan Khalid bahwa banyak kesempatan baik yang terlewat olehnya. Dengan demikian, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid banyak memimpin berbagai pertempuran, antara lain Perang Mu'tah, Fatu Makkah, Pertempuran Hunain, Pengepungan Taif, Pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Perang Yarmouk merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Inilah tonggak awal dari gelombang besar pertama pembebasan muslimin di luar Jazirah Arab. Dengan memenangkan pertempuran tersebut, Islam pun menyebar lebih pesat ke wilayah-wilayah bekas jajahan Bizantium di Asia Barat. Perang ini terjadi pada Agustus 636 Masehi. Lokasinya adalah Lembah Yarmouk, yakni daerah aliran sungai di Jordania Timur. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, karangan Ibnu Katsir, disebutkan bahwa jumlah pasukan muslimin sebanyak 24.000 orang dalam Perang Yarmouk. Adapun pasukan Bizantium mencapai 120.000 orang. Sumber lain menyebutkan jumlah pasukan Islam berkisar 30.000 hingga 40.000 orang. Sementara Bizantium mengerahkan 240.000 orang pasukan. Pemimpin pasukan Bizantium bernama Tazarik yang merupakan saudara Kaisar Heraklius. Pasukan Bizantium terdiri atas banyak unsur, seperti orang Romawi, Arab Kristen, dan Armenia. Tidak hanya di daratan, Tazarik pun menyiapkan armada di lepas pantai. Saat pertempuran hendak dimulai, komandan Bizantium itu menyuruh para pendeta untuk membacakan ayat-ayat dari Injil demi memotivasi pasukan. Mendengarnya, Mu'adz bin Jabal yang turut dalam pasukan muslim berdoa, "Ya Allah, goyahkanlah kaki mereka dan tegarkanlah kami dengan kalimat takwa." Sementara itu, Khalid bin Walid telah tiba di Syam dengan membawa tentara tambahan dari Irak. Pergerakan Khalid ke Syam itu merupakan titah Khalifah Abu Bakar, ditambah dengan pasukan setempat yang dipimpin Ikrimah bin Abi Jahal. Maka total pasukan muslimin mencapai sekitar 40.000 orang. Sebelum perang dimulai, kedua belah pihak membuka negosiasi. Dari kubu Bizantium datang ultimatum, namun muslimin tidak gentar sedikit pun.
Hari pertama adalah duel antar jagoan dari masing-masing pihak. Bahkan seorang komandan prajurit Romawi, yakni Jarajah, lantas memeluk Islam. Ia segera bergabung dalam barisan muslimin di perang ini. Pada hari kedua, pasukan Bizantium memukul mundur sayap kanan pasukan muslimin. Tak lama kemudian, sisi kiri pasukan Islam pun dipukul mundur. Khalid lalu mengirimkan pasukan kavaleri untuk mendukung sayap kanan dan lalu sayap kiri pasukan tersebut. Hingga hari ketiga, keadaan masih status quo. Baik kubu Muslim maupun Bizantium mundur ke posisi masing-masing. Barulah pada hari keempat, pertarungan hebat yang menentukan. Strategi Khalid yang semula tampak defensif mulai bekerja. Pasukan Romawi dibiarkan bergerak lebih dahulu. Saat kuda-kuda mereka melewati garis depan pasukan Muslim, Khalid menyuruh pasukannya tetap bertahan. Akhirnya, pasukan musuh tiba di garis belakang pasukan Muslimin. Di sanalah mereka akan disergap pasukan kavaleri. Penyergapan ini juga berakibat terpisahnya infanteri Romawi dengan kavalerinya. Alhasil, Muslimin dapat memenangkan pertempuran yang berlangsung total 6 hari itu. Di balik kesuksesannya sebagai panglima perang, Khalid bin Walid memiliki karomah al-kisah. Suatu hari, Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Abu Naim dari Abu Safar. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, Khalid bin Walid pergi ke suatu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas. Khalid berkata kepada Abdul Masih, berikan minuman itu. Ketika ia istirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan mencelakakan hambanya, karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, hai kaumku, ia telah meminum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa. Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang Muslim, dikisahkan oleh Al-Kalbi. Sesudah wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq, kaum muslimin dipimpin Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjulukan Al-Faruq itu tetap meneruskan kebijakan pendahulunya. Salah satunya mengenai ekspansi daerah kekuasaan Islam. Alhasil, perluasan wilayah di Syam pun turut menjadi perhatiannya. Waktu itu, muslimin sedang menantikan kabar dari pasukan Islam yang terjun dalam perang Yarmouk. Tokoh kunci dalam pertempuran itu ialah Khalid bin Walid. Sahabat berjulukan pedang Allah yang terhunus itu tercatat tidak pernah kalah dalam setiap jihad yang diikutinya. Maka ketika Umar naik sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, diutusnyalah 2 delegasi ke Syam. Satu utusan mengabarkan wafatnya Abu Bakar, sedangkan utusan yang lain membawa perintahnya mengenai Khalid, yakni pemecatannya dari jabatan komandan pasukan. Umar tampaknya masih mengenang kejadian nahas saat Fath Makkah. Khalid diketahui membunuh seorang, padahal Nabi SAW sudah memerintahkan agar tidak ada pertumpahan darah saat pembebasan Mekah. Kejadian terbunuhnya Malik bin Nuwairah di tangan Khalid pada zaman Abu Bakar. Sebaliknya, Khalid diketahui menyimpan rasa gusar terhadap Umar sejak era khalifah pertama. Sewaktu diperintahkan Abu Bakar untuk beranjak dari Irak ke Syam, Khalid mengira perintah itu datang karena sang khalifah dipengaruhi opini Umar. Dia, Umar, dengki kepada saya karena saya membebaskan Irak, kata Khalid. Khalid menerima surat pemecatan itu dengan lapang dada sekaligus strategis. Ia memastikan terlebih dahulu strateginya dalam perang Yarmouk diterima. Baru kemudian jabatan diserahkannya kepada Abdullah bin Ubaid, sosok yang ditunjuk Umar. Setelah mundur dari jabatannya, Khalid kemudian kembali ke Madinah untuk melapor kepada sang Amirul Mukminin bahwa titahnya sudah dilaksanakan. Panglima perang Islam berjuluk Saifullah As-Maslul, pedang Allah yang terhunus, sudah ratusan kali turun dalam pertempuran. Konon, tubuhnya memiliki 70 sayatan lebih. Meskipun begitu, ia tidak syahid di medan perang. Khalid bin Walid meninggal secara wajar di tempat tidur. Khalid bin Walid wafat pada 21 Hijriah. Aku telah mengikuti perang ini dan itu, sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun, melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena panah.
Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu, mata para pengecut tidak akan terpejam, ujar Khalid bin Walid menjelang wafatnya.